Wahai Tuhan, ku tak layak ke surgamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman semua? Semoga teman-teman semua dalam keadaan baik ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik teman-teman, berjumpa lagi dengan Bapak Rahman Hamid dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam untuk kelas 3 SD Fatma Kenanga Islamic Character School. Teman-teman, pada minggu lalu kita sudah membahas tentang tema makna sholat ya. Makna sholat ya, bagi pertama kita judulnya mensyukuri nikmat Allah. Dan selanjutnya kita akan tetap masuk ke tema yang kemarin ya, di makna sholat. Namun sebelum kita masuk ke pembahasan, ada beberapa hal yang perlu teman-teman semua persiapkan. Sebelum mulai pembelajaran, yang pertama silakan teman-teman duduk yang fokus ya, duduk dengan posisi yang nyaman. Silakan teman-teman duduk dengan posisi yang nyaman. Kemudian menyiapkan buku pendidikan agama Islamnya, serta berdoa, jangan sampai lupa berdoa ya, memohon kepada Allah semoga teman-teman diberikan kemudahan dalam menuntut ilmu. Yang terakhir, silakan teman-teman nonton video pembelajaran dari Bapak sampai dengan selesai. Dan baik teman-teman, kita akan masuk ke pembahasan ya, yakni makna sholat ya. Makna sholat ya, silakan teman-teman perhatikan ya. Arti sholat atau kata sholat ya, menurut bahasa teman-teman ya adalah doa. Artinya adalah doa. Sedangkan ya secara istilah ya, secara umumnya sholat adalah ibadah yang dimulai dengan gerakan takbiratul ihram ya, dan diakhiri dengan salam. Itu pengertian ya sholat menurut bahasa ya, secara singkat dan secara umum. Kemudian teman-teman, sholat juga merupakan bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa demikian? Ya, karena Allah telah memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita semua. Nah, seperti teman-teman bisa bernapas, itu salah satu kenikmatan. Teman-teman diberikan kesehatan sehingga bisa mengikuti pembelajaran, itu salah satu bentuk juga kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian apalagi makna dari sholat, makna dari sholat yang lain. Yang pertama, bentuk perwujudan dari keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Sang Pencipta. Artinya ketika kita lahir ke dunia ya, kita diperintahkan untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Kita diperintahkan untuk mengimani Allah Subhanahu wa taala serta taat. Apa yang Allah perintahkan segera dilaksanakan, dan apa yang Allah larang segera kita untuk tinggalkan, dan jangan sampai mendekati hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, sebagai penyemangat dan pembimbing umat dari segala perbuatan keji dan mungkar. Artinya sholat juga ya, menjadi ya benteng ya, menjadi pembimbing kita untuk selalu jauh dari perbuatan keji dan mungkar ya, baik itu yang akan kita lakukan ataupun perbuatan keji dan mungkar dari orang-orang lain. Ini salah satu ya penyelamat kita. Sholat salah satu penyelamat kita dari perbuatan keji dan mungkar. Kemudian yang lain, sholat akan membawa umat manusia ke jalan yang lurus, jalan keselamatan serta jalan yang diridhoi Allah. Artinya sholat ini ya teman-teman, membuat keimanan kita ya sesuai dengan ya perintah Allah Subhanahu wa taala. Jalan kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tidak melaksanakan ya atau melakukan perbuatan keji dan mungkar. Kita menjauhi perbuatan hal tersebut. Nah,
sehingga kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa sudah melaksanakan sholat, mengerjakan sholat, insyaallah dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya adalah benteng pertahanan yang Bapak katakan tadi, salah satu benteng pertahanan dari perbuatan yang tidak terpuji dalam kehidupan sehari-hari. Ketika kita melihat perbuatan mungkar, perbuatan keji dan mungkar, kita selalu diberikan perlindungan dari Allah untuk tidak melakukan hal tersebut. Ketika kita diberi celah, diberi peluang untuk melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, Allah melarang hal tersebut. Allah mengingatkan kita, memberikan kita pertahanan jangan sampai melakukan hal tersebut. Nah, itu tadi ya maksud dari makna sholat. Ada banyak sebenarnya makna dari sholat. Namun itu inti dari sholat yang akan teman-teman kerjakan. Dan sholat juga, sholat wajib terutama teman-teman, sholat 5 waktu jangan sampai ditinggalkan, karena itu salah satu hisab yang paling pertama akan dihitung pada waktu kebangkitan kita, waktu perhitungan amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita tidak melaksanakan sholat 5 waktu, niscaya kita akan masuk neraka. Selanjutnya untuk sholatnya memperhatikan. Sebelum kita melaksanakan sholat teman-teman, tentu ada beberapa ketentuan yang harus kita patuhi. Mulai dari syarat sholat, syarat melaksanakan sholat, kemudian sunnahnya, kemudian rukunnya, kemudian sunnahnya, dan hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, yang pertama akan Bapak jelaskan yakni sholat. Nah, syarat sendiri teman-teman adalah artiannya sesuatu yang harus dipenuhi sebelum sholat itu dilaksanakan. Dan jika syarat tersebut tidak terpenuhi, maka sholatnya tidak sah, sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu. Yang pertama syarat wajib sholat. Nah, syarat wajib sendiri teman-teman berhubungan dengan kewajiban dalam menjalankan sholat. Ketika seseorang diperintahkan untuk melaksanakan sholat, tentu perintah tersebut ada dasarnya. Pertama ketika seseorang beragama Islam, maka kewajiban orang tersebut melaksanakan sholat, tidak boleh meninggalkannya. Kedua, balik, artinya dia cukup umur. Kalau jika kita akumulasikan teman-teman untuk laki-laki 12 tahun, yang sedangkan untuk perempuan sudah haid, itu batasan mereka untuk wajib melaksanakan sholat. Kemudian berakal, di sini berakal teman-teman berakal ini penting. Orang gila tidak ada kewajiban untuk melaksanakan sholat. Bagaimana dengan orang yang beragama Islam tapi tidak berakal? Maka kewajiban dia untuk melaksanakan sholat gugur karena dia tidak berakal. Kemudian suci dari haid dan nifas ini bagi perempuan teman-teman Selanjutnya sadar dan sedang tidur atau mabuk. Jika orang tidur ataupun mabuk, maka kewajiban untuk melaksanakan sholatnya sudah gugur. Selanjutnya syarat sah sholat. Syarat sah sendiri artinya teman-teman adalah hal yang menyebabkan sholat kita menjadi sah. Nah, ini adalah salah satu syarat sholat. Syarat sah agar kita melaksanakan sholat tersebut menjadi sah, maka kita harus memenuhi syarat tersebut. Jika tadi syarat wajib itu bagi orang yang akan melaksanakan sholatnya, sedangkan syarat sah sholat adalah yang menyebabkan kita sholatnya menjadi sah atau diterima. Yang pertama, suci dari hadas dan najis. Artinya suci dari hadas dan najis tentu kita awali dengan
setiap sholat kita awali dengan berwudu. Ini salah satu bentuk kita suci dari hadas dan najis. Kemudian menutup aurat, tentu ketika seseorang tidak menutup aurat maka sholatnya tidak sah. Aurat sendiri sudah tahu batasannya, kemudian menghadap kiblat. Nah ini juga ketika seseorang sholat tidak menghadap kiblat maka sholatnya tidak menjadi sah. Lagi dengan dalam kondisi hal tertentu. Yang selanjutnya sudah masuk waktu sholat. Nah ini juga ketika kita mau melaksanakan sholat zuhur tapi jam 10 maka belum ada azan, maka sholatnya tidak sah. Dan sholatnya wajib dilaksanakan setelah masuk waktu sholat. Ya, bagaimana teman-teman? Sudah sedikit paham ya? Semoga kita ada pendalaman diri dapat bisa berpengalaman dan menjelaskan kembali materi yang Bapak sampaikan. Mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video pelajaran dari Bapak sampai selesai. Tetap semangat belajarnya, semoga teman-teman Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.